Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan pada para tamu undangan yang baru datang. Bagi yang baru pertama kali datang, silakan cicipi hidangan yang kami sediakan di kolom playlist BK Channel 69. Karena Bang Kobe telah menyediakan sajian sebelumnya untuk para tamu undangan. Bang, kok jadi kayak mau pada kondangan? Iya Cong, soalnya gue baru balik dari kondangan, jadi gue terinspirasi buat intro kayak gitu. Gue juga baru balik kondangan bang, gondoruwo nikahan sama wewe gombel bang. Ada-ada aja lo. Oke, tanpa banyak bacot apalagi cocot, hayo kita sedot. Pada episode sebelumnya, Bang Kobel berpamitan pada istri tercintanya karena perjalanan kali ini akan memakan waktu yang cukup lama. Terjadilah adegan yang antara Bang Kobel dan Ayang Cailin. Meskipun Ayang Cailin enggan untuk berpisah, namun karena tidak direstui oleh kedua orang tuanya, mereka pun harus berpisah. Agak gitu ceritanya bang, gimana sih lu? Iya Cong, sorry. Soalnya gua keinget hubungan gua yang tidak direstui oleh orang tuanya, Cong. Oke, lanjut. Akhirnya mereka pun berpisah untuk tugasnya masing-masing. Bang Kobel, dokter peri kecil, dan Zian terbang menyusuri hutan dan dah bang malah lari ke Shinchan si bola gede lu. Itu Ninja Hattori bangke, malah Shinchan dia bilang. Emang kayak gitu ceritanya Cong. Mereka pun mendaki gunung, melewati lembah untuk sampai ke daratan sudut hitam. Namun seringkali mereka bertemu dengan magical beast atau binatang ajaib dalam perjalanan mereka. Karena ada dokter peri kecil di sisi mereka yang levelnya di tingkat dozong, sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan dengan mudah. Namun karena banyaknya binatang ajaib yang silih berganti berdatangan, bahkan mereka pun bertarung dengan magical beast tingkat 7. Akhirnya mereka pun kelelahan dan mendapati banyak masalah. 4 bulan pun telah berlalu dalam perjalanan antara hidup dan mati di lembah itu. Bang Kobel menjadi lebih kuat karena seringnya bertarung. Bukan hanya bertarung, namun mereka pun sesekali mencari bahan obat untuk membantu dokter peri kecil menekan tubuh racun miliknya. Dan bahkan bahan-bahan obat untuk memurnikan pil tulang darah jiwa surga, yaitu pesanan Ayang Cailin, telah didapatkan walaupun hanya beberapa. Kelompok Bang Kobel akhirnya berhenti setelah mereka melihat daratan hitam besar yang agak akrab baginya. Sukacita karena telah terbebas dari beban berat melonjak di wajah mereka, dan mereka pun tertawa melampiaskan segalanya. Secara alami, kecepatan mereka pun akhirnya diperlambat. Wilayah sudut hitam, Akademi Jianan, aku Bang Kobel telah kembali. Dokter peri kecil melihat Bang Kobel yang bersemangat pun bertanya, apakah ini daerah sudut hitam? Bang Kobel mengangguk dan memimpin mereka sambil sesekali mampir ke toko untuk mencari bahan-bahan obat yang diperlukan dokter peri kecil dan Ayang Cailin.
Tak ketinggalan pula, Bang Kobel bertanya tentang kondisi gerbang Sio miliknya yang telah lama ia tinggalkan. Walaupun gerbang Sio adalah praksi baru di Sudut Hitam, namun reputasinya sangatlah tinggi karena Han Feng, sang penguasa Sudut Hitam sebelumnya, telah terbunuh oleh Bang Kobel dan daerah kekuasaannya pun telah diakuisisi oleh gerbang Sio. Bang Kobel mengucapkan Alhamdulillah karena gerbang Sio tidak mengalami banyak masalah. Setiap kota di Sudut Hitam selalu mengadakan acara lelang namun hanya skala kecil. Bahkan klan primer dari Kekaisaran Jiama pun terkadang mengadakan lelang di sini. Namun karena hanya skala kecil, maka para kultivator di level Do Huang pun itu tidak tertarik sama sekali. Kelompok Bang Kobel menghabiskan lebih dari 10 hari berpergian dan mengumpulkan informasi dengan cara ini. Mereka secara bertahap tiba di wilayah tengah di Sudut Hitam. Di tempat inilah Bang Kobel untungnya memperoleh beberapa informasi tentang lelang skala besar. Tempat lelang itu akan diadakan di kota Kaisar Hitam dan pemilik kota tersebut itu adalah ketua dari Sekte Hitam. Sekte Kaisar Hitam telah lama berdiri dan reputasinya cukup terkenal. Ada desas-desus bahwa tetua emas dan perak cukup sopan ketika bertemu dengan pemimpin sekte itu. Walaupun demikian, ketua sekte itu tidak masuk dalam peringkat hitam di wilayah Sudut Hitam karena bagaimanapun peringkat hitam haruslah mempunyai pengaruh dan wilayah kekuasaan yang sangat besar, dan kebanyakan dari mereka lebih memilih bersembunyi dan mengasingkan diri. Banyak orang yang menganggap bahwa tetua emas dan perak itu sangatlah kuat, namun yang lebih kuat dan menakutkan sebenarnya adalah orang-orang yang bersembunyi dan mengasingkan diri. Bahkan dengan kekuatan Bang Kobel saat ini harus masih berhati-hati. Setelah melakukan pertimbangan, akhirnya Bang Kobel memutuskan untuk mengikuti acara lelang itu, dan sudah dipastikan pada lelang kali ini akan dihadiri oleh para orang-orang yang kuat untuk mendapatkan sesuatu. Bang Kobel pun berharap setidaknya mendapatkan informasi dari api surgawi, fragmen peta The Fury Pink Demonic Lattice Flame, dan 3 bahan langkah yang dibutuhkan oleh Dokter Peri Kecil. Wilayah Sudut Hitam lebih besar daripada Kekaisaran Jiama ataupun Kekaisaran Cuyun. Dia membeli peta lengkap wilayah Sudut Hitam dan bergegas menuju kota Kaisar Hitam. Mereka pun berjalan perlahan menyusuri jalan setapak hutan pegunungan yang kecil, subur dan hijau. Bang Kobel berjalan dengan santai, namun terdengar suara anak kecil yang menggerutu. "Woi Kobel, emang masih seberapa jauh sih kota yang hancur itu?" "Bentar lagi," jawab Bang Kobel dengan malas. "Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini lebih dari 10 kali, Bangke." Zian segera meledak setelah mendengar itu. Dia melompat dan bergelantungan pada Bang Kobel sambil menggigitnya secara acak. "Bocah nakal, berjalan juga merupakan salah satu bentuk pelatihan. Jangan berpikir untuk terbang sepanjang hari," ucap Bang Kobel sambil tertawa. "Siapa yang mau melakukan pelatihan membosankan seperti itu? Pelatihan terbaik bagi saya adalah kamu harus memberi saya ramuan obat yang enak." Zian menjawabnya dengan marah. Dokter Peri Kecil yang melihat mereka berdua hanya bisa tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bang Kobel hanya mengangkat bahunya dan ketika ia akan berbicara, namun tiba-tiba langkah kakinya berhenti. Mata hitam pekatnya melirik ke hutan pegunungan yang jauh. "Kenapa kau?" Zian bertanya ragu-ragu sambil mengedipkan matanya yang besar saat Bang Kobel berhenti. "Ada seseorang di depan yang menuju ke tempat ini. Tampaknya mereka melarikan diri." Dokter Peri Kecil dengan santai menjawab. Dia menatap Bang Kobel sambil menunggu keputusan apa yang akan ia ambil. "Tidak perlu terlibat dan abaikan mereka," ucap Bang Kobel, karena di wilayah Sudut Hitam itu sudah biasa terjadi pembunuhan dan hal-hal semacam itu. Tak berselang lama, muncullah 2 sosok dengan tampilan yang menyedihkan dan mereka terluka cukup parah. Banyak sosok hitam muncul tak jauh di belakang mereka dengan niat yang membunuh. Bang Kobel melihat 2 orang itu, satu laki-laki yang berusia sekitar 30 tahunan dan satunya hanyalah wanita muda. Mereka tertatih-tatih dan saling membahu agar mereka dapat berjalan. Dengan tampang yang menyedihkan, lelaki itu berkata, "Teman, tolong selamatkan kami. Kami pasti akan memberi hadiah setelah ini." Kelompok berbaju hitam itu meningkatkan kecepatan mereka dan mengepung kedua orang itu termasuk kelompok Bang Kobel. Dengan tawa yang ganas, ketua kelompok itu tertawa dan berkata, "Tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri bagi kalian." Keputusasaan terlihat dari kedua orang itu dan mengemis pertolongan pada Bang Kobel. Bang Kobel menatap wanita muda yang berbaju ungu itu. Dia mengagumi wanita itu karena di usia yang begitu muda namun memiliki wajah yang mempesona. Jika dia diberi waktu untuk tumbuh, maka banyak pria yang akan merendahkan diri di bawah roknya. Kan buang kayak Sixoyen nih. Sekelompok pengejar itu memperingatkan Bang Kobel untuk tidak ikut campur. Bang Kobel menarik pandangan dari wanita muda itu yang penuh harapan padanya. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh,
Aku hanya lewat. Kelompok Bang Kobel pun berjalan kembali dengan cara perlahan. Kedua orang itu pun menjadi pucat dan tak menyangka mereka diabaikan begitu saja. Mereka menganggap Bang Kobel hanya berwajah tampan namun sangat pengecut. Kelompok pengejar itu pun puas akan tindakan Bang Kobel dan tertawa dengan cara yang aneh. Teman, kami adalah orang-orang dari Akademi Jianan. Tolong ulurkan tangan Anda dan selamatkan kami. Masalah ini sangat penting. Akademi pasti akan memberi hadiah yang memuaskan setelah ini. Pria itu sepertinya tidak mau menyerah saat dia berteriak sekali lagi pada Bang Kobel. Instruktur Maidi, jangan memohon padanya. Dia tidak akan membantu. Apakah Anda benar-benar berharap bahwa orang yang cuek dan pengecut seperti dia akan menolong kita? Wajah wanita muda itu berkata dengan marah. Anak nakal, jika Anda tidak ingin kehilangan hidup Anda harus memimpin orang-orang Anda untuk pergi. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Ketua kelompok itu berkata dengan nada ancaman. Bang Kobel menghentikan langkahnya dan mengabaikan kelompok itu sambil bertanya dengan ramah. Kalian berdua adalah orang-orang dari Akademi Jianan? Saya adalah instruktur dari Akademi Jianan. Dia adalah muridku, Moling. Ucap lelaki itu dengan hati-hati dan terkejut akan perubahan sikap Bang Kobel. Bang Kobel hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, kalian bisa tinggalkan tempat ini. Kedua orang itu masih terkejut akan keramahan Bang Kobel sebelum seorang pria dari mereka menarik wanita muda itu dengan ragu-ragu ke arah Bang Kobel. Bocah, kau mencari kematian. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan berita ini bocor, ucap ketua kelompok pengejar tersebut. Saat berjalan dengan tertatih-tatih ke arah Bang Kobel, lelaki itu merasakan punggungnya menjadi dingin karena niat membunuh yang ia rasakan. Ia pun menarik wanita muda itu lebih dekat dengannya. Dua bilah pedang panjang yang berisi kilatan dingin dengan cepat menuju ke arah keduanya. Kepanikan pun muncul di hati mereka dan mereka pun hanya memejamkan mata untuk menerima dan menunggu kematian mereka. Namun tepat ketika mereka memejamkan mata, yang mereka dengar adalah dentingan pedang dan suara jeritan dari orang yang terpental. Kejadian itu begitu cepat sehingga ketika mereka membuka mata, kelompok Bang Kobel telah berada di sisi mereka dan tersenyum dengan hangat pada mereka. Ini, Tuan, terima kasih banyak. Ia berkata dengan nada yang bersemangat. Pada titik ini, instruktur Maidi mengerti bahwa kekuatan pemuda di depannya jauh melampaui dirinya. Kesan buruk dari wanita muda itu pun pada Bang Kobel hilang seketika digantikan dengan rasa terima kasih dan kagum. Zian, habisi mereka, ucap Bang Kobel dengan santun. Zian yang mendengar itu hanya mampu menggerutu dan bergumam. Kau menganiaya gadis kecil yang sedang kelelahan untuk bertarung. Hati-hati, mereka semua adalah Dadausi. Pemimpin itu adalah ahli bintang 7 di level Dowling. Namun sebelum Maidi selesai berbicara, Zian yang secepat kilat membantai mereka semua hingga nasib kelompok hitam itu pun tidak tahu antara hidup dan mati mereka. Zian pun membersihkan tangannya dan kembali pada Bang Kobel sambil berkata dengan kesal, sekelompok Dadausi yang biasa-biasa saja benar-benar berani menghalangi jalan kita. Kedua orang itu pun hanya bisa mengangguk terpercaya. Seorang gadis kecil mampu mengalahkan 10 ahli Dadausi hanya dalam hitungan detik. Seberapa menakutkannya kekuatan gadis ini. Ya elah, baru Dadausi Dozong aja dihabak sama Zian. Habisi orang itu juga. Mata Bang Kobel terangkat. Dia mengamati pemimpin berpakaian hitam di cabang pohon sebelum berbicara sembarang pada Zian. Kamu, siapa sebenarnya kalian? Kami ini adalah orang-orang dari Demon Flame Valley, ucap pemimpin kelompok itu. Zian menggelengkan kepalanya karena kesal setelah mendengar ucapan itu. Dengan secepat kilat, Zian berada di depan dan mengayunkan tinjunya. Hati pemimpin itu menjadi panik dan ia langsung mengaktifkan armor dokinya. Namun armor doki itu tak mampu membendung kekuatan tinju dari Zian. Alhasil, armor doki itu pun langsung hancur seketika dan tinju Zian mendarat pada dada pemimpin itu. Hanya level Dowling saja benar-benar berani menerima tinjuku. Kamu sedang mencari kematian. Zian menatap mayat yang jatuh saat jari kakinya menempel di dahan pohon. Tubuh kecilnya yang cantik berputar di udara sebelum mendarat dengan mantap. Dia menengus pada Bang Kobel. Dengan membuatku bertindak kali ini, kamu harus membayar aku dengan Blood Spirit Grass. Harga yang diminta Zian untuk bertindak kali ini membuat Bang Kobel tak berdaya. Kedua orang itu menangkupkan tangannya sambil berkata, Tuan, terima kasih banyak. Kalau aku tidak lancang, bolehkah kamu tahu siapa namamu? Instruktur Maidi, tidak perlu begitu sopan. Anda bisa memanggil saya Bang Kobel. Jika kita membicarakan ini, kita semua adalah rekan, ucap Bang Kobel sambil tertawa. Kita semua adalah rekan.
Maedi juga kaget saat mendengar ini. Sesaat kemudian dia berbicara dengan terkejut. Jangan bilang kamu juga seseorang dari Akademi Jianan. Moling yang di samping Maedi, dia menatap pria yang memiliki wajah tampan dan kekuatan yang menakutkan itu. Ia pun berpikir dengan keras karena ia merasa akrab dengan nama itu. Bang Kobel, kamu adalah Bang Kobel dari Akademi Dalam. Ia teringat sesuatu dan berteriak dengan tiba-tiba. Bang Kobel tersenyum saat dia melihat keterkejutan di wajah kedua orang itu. Dia berkata, "Jika tidak ada orang lain dengan nama yang sama di Akademi Dalam, aku pikir orang yang Anda maksud adalah aku." Semua orang telah mengetahui reputasi Bang Kobel. Walaupun Bang Kobel baru 3 tahun di Akademi Jianan, namun dia seringkali melakukan hal yang sangat heroik. Menyelamatkan Akademi Jianan dari Fallen Heart Flame, membantai orang-orang kuat tingkat dozong di sudut hitam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semua orang mengetahui tentang Bang Kobel, baik itu siswa ataupun instruktur, selalu mengidolakan Bang Kobel sebagai pahlawannya. Meskipun sudah lebih dari 2 tahun sejak Bang Kobel meninggalkan Akademi Jianan, reputasinya tidak pernah melemah mengikuti arus. Maedi akhirnya ingat tentang keselamatan siswa dan instruktur lain dari Akademi Jianan yang dalam bahaya. Dia pun melangkah ke depan sambil memegang tangan Bang Kobel meminta untuk menyelamatkan Penetua Wu dan siswa lainnya. Penetua Wu, ada masalah apa lagi? Bang Kobel bertanya dengan suara yang dalam. Ceritanya sangat panjang. Akademi kami pada dasarnya akan mengirimkan cukup banyak siswa untuk dilatih setiap setengah tahun. Sebagian besar siswa yang keluar untuk berlatih diam-diam diikuti oleh orang-orang dari Akademi Dalam atau para sesepuh. Kali ini Penetua Wu dari Akademi Dalam memimpin kelompok. Awalnya semuanya berjalan dengan lancar. Namun, informasi akhirnya bocor. Ketika kelompok pelatihan kami ini sedang berburu magical beast di gunung ini, Sekte Lembah Api Iblis meluncurkan serangan diam-diam pada kami. Dalam keadaan darurat ini, Penetua Wu berusaha keras untuk menghentikan mereka. Akhirnya, dia memimpin cukup banyak siswa yang sedang berlatih untuk bersembunyi di sebuah lembah kecil. Namun demikian, mereka benar-benar dikelilingi oleh orang-orang dari lembah api. Moling dan aku berusaha keras untuk melarikan diri. Awalnya, kami berharap untuk mencari bantuan, tetapi kami ditemukan oleh tim patroli mereka. Karenanya, mereka mulai mengejar kami. Moling menambahkan informasi, senior Kobel, ada lebih dari 30 siswa yang terjebak di sana. Jika mereka mendarat di tangan lembah api iblis, kemungkinan mereka akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Faksi sialan ini adalah musuh gerbang Xio. Mereka dengan sengaja menargetkan Akademi Jianan kami. Bang Kobel bertanya tentang siapa Penetua Wu dan bagaimana kekuatannya. Dia tidak pernah mendengar tentang Penetua Wu di Akademi Dalam. Penetua Wu baru dipromosikan tahun lalu. Dia awalnya juga seorang murid dari Akademi Dalam. Dia disebut Wu Hao. Maedi buru-buru menjawab. Wu Hao, ucap Bang Kobel terkejut dan wajahnya pun menjadi muram. Ternyata penutua yang dalam keadaan hidup dan mati itu adalah sahabatnya. Lalu bagaimanakah kelanjutan spoilernya? Apakah Bang Kobel akan tepat waktu untuk menyelamatkannya? Jangan kemana-mana, tetap stay di BK Channel. See you later, bye.